Oke, jadi kan kita tahu ya isokorik itu kan nggak ada perubahan volume. Sedangkan work kalau di termodinamika adalah integral PdV. Berarti kalau tidak ada perubahan volume, dengan kata lain worknya itu nol. Nah, kalau worknya nol, berarti W titiknya juga hasilnya juga nol. Oke, nah yang kalau isotermal, isotermal, isotermal itu delta U-nya nol. Delta U nol nanti akan berimbas pada energi dalam. Itu, oh ini mah delta U dong ya, nol ya. Karena H itu kan entalpi kan U plus PV ya, berarti bisa di, H-nya nggak belum tentu nol ya, karena PV-nya kan nggak nol. Nah, jadi harus diingat nih, apa konsep-konsep dasar untuk kita belajar termodinamika. Seperti itu. Kalau isobarik mah semuanya ada ya. Jadi Q-nya ada, W-nya ada, delta U-nya juga ada. Oke, nah itu yang tadi tuh. Jadi kalau kita ketemu soal termo, yang pertama harus tahu keadaan masing-masing inlet dan outletnya. Dan juga harus tahu itu tuh keadaannya apa. Apakah saturasi liquid, saturasi vapor, superheated, atau mix, atau liquid, subcooled liquid ya. Nah, karena itu menentukan bagaimana caranya kalian mencari tabelnya. Tabelnya itu kan kalian sendiri yang nyari. Nah, nggak mudah kayak gini langsung kita kasih tabel superheated. Ntar kalau di ujian kayak seperti biasa kita akan kasih semua tabel, kalian yang cari sendiri tabelnya pakai yang mana. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi harus dianalisa per inlet dan outletnya. Oke. Nah, kemudian ada lagi soal yang kemarin yang belum kita bahas, yaitu tentang mixing, percampuran ya. Campuran air sama eh, air panas sama air dingin di water heater. Oke. Nah, gambarnya seperti ini. Jadi kalau kalian lihat, dia ada 2 inlet dan 1 outlet. Di sini inletnya bergabung menjadi 1 outlet. Oke, jadi dia ada 2 inlet sama outlet. Coba kita bikin dulu ya. Inlet dan outletnya dulu. Inlet 1 itu yang air panas. Inlet 2 itu yang air dingin. Kemudian outletnya, air yang keluarannya. Oke, dia bilang airnya itu temperaturnya 140 derajat Fahrenheit. Mixed with cold water sebesar 50 derajat Fahrenheit. If it desire that a steady stream of water, dia maunya keluarannya itu adalah 110 derajat Fahrenheit. Determine the ratio. Oh, rasio sama kayak tadi ya, perbandingan dari mass flow rates at hot to cold. Jadi dia minta M.1 dibanding dengan M.2. Itu yang diminta soal. Asumsikan bahwa heat loss from the mixing chamber to be negligible. Berarti asumsinya apa? Q titik CV-nya kita anggap 0. And the mixing to take place at pressure 20 PSI. Jadi semuanya dianggap pressure-nya 20 PSI ya. Cuma 20 PSI. Oke. Nah, ini asumsinya steady state. Berarti delta CV-nya 0, M titik inlet sama dengan M outlet juga 0. Kinetic energy diabaikan, heat loss-nya 0, oke. There is no work interaction, tidak ada kerja yang dilakukan oleh si mixing chamber ini. Berarti W titiknya juga 0. Oke. Nah, ini kalau kita lihat, ini ada informasi apa? Oke, 140 derajat ya. Coba kita lihat, berarti di sini
140 derajat 20 PSI. 140, aduh ini kok Celsius ya? Kenapa tabel Celsius derajat? Oke. Coba kita ubah aja dulu deh. 140 derajat itu kalau diubah ke Fahrenheit ke Celsius ya berapa sih? Karena ini tabel Celsius lagi. Salah tabel saya. Oke, coba kalian buka converter aja deh ya. Buka converter. Coba lihat mana converter saya. Salah tabel saya. Harusnya pakai tabel yang tabelnya tabel Celsius ya. Oke, coba kita lihat 140 derajat Fahrenheit itu kira-kira 60 derajat Celcius. 60 derajat Celcius. Kalau 50 itu sekitar 10 derajat Celcius. 110 sekitar 43. 43,3. Oke, jadi ini informasinya ini dia kurang, saya salah masukin tabel ya. Saya masukin tabel yang Fahrenheit. Oke, coba kita lihat 60 derajat Celcius ya. 60 itu kalau keadaannya saturasi harusnya tekanannya itu adalah 19,947. Ini ini KPA lagi, ini PSI. Coba 20 PSI itu berapa KPA sih? Coba ya, tekanan 20 PSI. 20 PSI. 20 PSI itu 20 PSI itu sekitar 137,9 KPA. Oke. 137,9 kilopascal. Oke. Nah, satuannya juga nyampur lagi. Oke, berarti harusnya kita tahu ya. Berarti dia tabelnya tuh kayak gimana sih dia? Tabel PT-nya dia berada di bawah. Tar dulu deh, tabel PV-nya nggak ada tabel. Ini tabel, oh ini P-nya konstan. Jadi kan konstan dia kayak gini, kayak gini. Oke, berarti dia ada di sisi ini. Oke, ini sebenarnya kurang lengkap ya. Harusnya ada tabel, aduh nggak ada tabelnya. Oke, kalau gitu kita anggap aja dia keadaannya dalam keadaan liquid biasa aja ya. Oke, kalau kita anggap aja liquid biasa ya. Jadi keadaannya liquid biasa. Oke, liquid biasa aja. Berarti kalau gitu kita bisa lihat, kalau liquid kan kita bisa lihat dari temperaturnya aja. Berarti 60, berarti ini keadaan inlet 1. Kemudian 10 derajat, ini berarti ya, ini keadaan inlet 2. Keadaan inlet 2. Kemudian outletnya 43. Duh, ini nggak ada sini. Berarti sini ya. Ntar kita cari ya pakai regresi. Oke, kita cari pakai regresi buat mencari outlet 3-nya. Oke. Jadi ini tabelnya harusnya dalam satuan Fahrenheit ya, biar gampang mengkonversinya. Oke, kita udah punya datanya, dia minta M1 titik banding M2 titik. Oke, yang pertama kita tuliskan dulu syaratnya. Karena keadaannya adalah steady state, berarti syarat pertama, M inlet harus sama dengan M outlet. Di sini, karena dia bercampur, beda sama yang tadi ya. Kalau yang tadi, waktu kita yang PR2 tadi itu, walaupun dia ada 2 inlet dan 2 outlet, tapi itu nggak saling nyampur ya. Jadi sistemnya itu nggak nyampur di sini. Makanya nggak digabung. Nah, kalau yang ini, dia ada 2 inlet
Tapi inletnya itu dia bercampur di satu tempat, yaitu di mixing chamber. Berarti M inletnya itu adalah M1 titik ditambah M2 titik. Ini adalah M inletnya. M outletnya yaitu M3 titik. Oke, jadi kayak gitu ya. Kalau tadi kan dia nggak bercampur walaupun ada dua inlet, tapi inlet 1 sama inlet 2-nya nggak nyampur. Makanya dia M inletnya itu nggak ditambahin. Tapi kalau sekarang karena dia bercampur, maka M inletnya ditambahin ya. Oke, kemudian yang kedua syaratnya adalah DE CV per DT-nya harus sama dengan 0. Nah, DE CV per DT itu kan sama dengan Q CV titik ditambah dikurang W titik CV. Nah, di sini inletnya ada 2. Berarti M1 titik dalam kurung H1 ditambah V1 kuadrat per 2 ditambah G Z1. Nah, tambah lagi M2 titik, karena 2 juga masih dalam keadaan inlet. H2 ditambah V2 kuadrat per 2 ditambah G Z2. Baru outletnya itu adalah M3 titik. Oke, dikali H3 ditambah V3 kuadrat per 2 ditambah GZ3. Oke, ini adalah persamaannya. Sekarang kita reduksi dulu asumsi-asumsi yang kita pakai. Yang pertama, kinetic energy sama potensial energy diabaikan. Oke, kita hilangin kinetik dan potensialnya. Oke. Yang kedua, tidak ada heat loss. Oke. Yang ketiga, tidak ada work. Berarti kita hilangin juga work-nya. Oke, jadi kita lebih sederhana, jadinya kita punya 0 sama dengan M1 titik dikali H1 ditambah M2 titik dikali H2 dikurang M3 titik dikali H3. Yang kita inginkan itu adalah M1 titik banding dengan M2 titik. Berarti M3-nya kita ganti. Jadi M3 tadi kita ganti ke M1 tambah M2. Oke. Kita akan punya 0 sama dengan M1 titik H1 ditambah M2 titik H2 dikurangin M3-nya masukin. M1 titik ditambah M2 titik dikali H3. Oke, kita campurin M1 dengan M2. M1 dengan M1 maksudnya M1, berarti ini H1 dikurangin H3 ditambah M2 titik dalam kurung H2 minus H3. Berarti kita bisa bilang M1 titik H1 min H3 sama dengan minus M2 titik H2 minus H3. Yang kita cari adalah M1 titik dibandingkan dengan M2 titik. Berarti sama aja minus H2 min H3 dibagi H1 minus H2. Oke, kita lihat dari tabel. H1 itu berarti, karena kita anggap liquid, lihatnya yang satuasi liquid ya. 251,18. Itu H1. Masukin sini. H1 251,18 kilojoule per kilogram. H2-nya berarti ini 42,022. 42,022 kilojoule per kilogram. Nah, H3 karena nilainya nggak pas ya, tadi 43,3, kita pakai regresi. Berarti antara dua ini ya. Berarti kita pakai regresi, H dikurangin 167,53 dibagi
188,44 sama dengan ininya 43,3 dikurangin 40 dibagi 45 dikurangin 40. Maka dapatlah berapa H3-nya. Kita tinggal pakai regresi biasa aja. Oke, coba dihitung pakai kalkulator ya. Berarti X dikurang 167,53 dibagi 188 kurang. 188,44 dikurang 167,53 sama dengan 43,3 dikurang 40, 45 dikurang 40. Kita akan dapetin nilai H3-nya itu adalah 181,33 kilojoule per kilogram. Kita udah dapat, maka kita bisa dapetin berapa nilai 181,33. Nah, kita bisa dapat berapa M1 titik dibandingkan dengan M2 titik. Oke, kita masukin minusnya jadinya H3-nya 181,33 dikurangin H2 42,022 dibagi H1-nya 251,18 dikurang H2-nya 42,022. Kita akan dapat berapa nilai rasionya. Yang namanya rasio berarti tidak ada satuannya. 0,33 dikurangin 42,022 dibagi 251,18 dikurangin 42,022. Maka dapatlah 0,666. Oke, berarti rasio antara air panas dengan air dingin yang kita campur itu adalah 0,66 atau mungkin sekitar 2/3-nya. Jadi air panasnya itu 2/3 dari banyaknya air dingin yang diberikan. Nah, itu namanya rasio. Oke, jadi konsepnya sama. Konsepnya itu adalah kita tinggal menggunakan keadaan kesetimbangan laju alir massa dan kesetimbangan laju alir energinya untuk mendapatkan nilai laju alir M1 M2-nya. Kemudian masih soal yang sama. Oke. Gambar seperti ini. Nah, ini juga sama ya. Dia punya 2 inlet tapi nggak nyampur. Nah, tahu dari mana nggak nyampur? Coba kita lihat. Kalau yang inlet 3 ini, dia ada jalurnya. Nah, inlet 2 ada di luar jalur itu, artinya dia masing-masing ya, kayak soal yang tadi. Oke, jadi ini ada namanya pendinginan si refrigeran dengan menggunakan water. Jadi fluida yang dipakai itu refrigeran. R134A masuk ke inlet 3. Di 3 ya. Is to be cooled akan didinginkan oleh water. Kita akan mendinginkan dengan menggunakan air. Air kayak gini ya. Oke. Nah, coba kita masukin ya. Ini inlet 1, outlet 2, inlet 3, outlet 4. Oke. Di sini cuma ada informasi temperatur. Inlet satunya 15 derajat. Outletnya 25. Inlet 3-nya 70. Outlet 4-nya 35. Kemudian juga ada tekanan. Tekanannya ini 300 kilopascal. Ini nggak tahu, inletnya 1000 kilopascal. Oke. Nah, kita abaikan pressure drop. Berarti kita abaikan perubahan tekanan. Berarti tekanannya sama ya.
untuk di inlet dan di outlet. Berarti ini sama-sama 300 kilopascal, sama-sama 1000 kilopascal. Oke, yang diminta adalah mass flow rate dari cooling water required. Dia minta M1 titiknya. Berapa M1 titiknya? Mass flow rate. The heat transfer rate from the refrigerant ke water. Berarti Q CV-nya. Oke. Nah, asumsi yang dipakai pertama adalah steady state. Berarti M inlet sama dengan M outlet dan perubahan energinya tidak ada berubah. Kinetic energy dan potential energy diabaikan. Heat loss from the system are negligible. Oke, maksudnya apa? Maksudnya kalau kita lihatnya keseluruhan kayak tadi, tidak ada kalor yang terbuang atau yang masuk ke sistem. Kalau kita lihatnya keseluruhan ya. Oke, yang B tidak ada work interaction. Berarti WCV-nya 0. Oke, jadi kalau kita lihat secara keseluruhan, tidak ada kalor yang dimasuk ataupun keluar ke sistem. Tapi kalau kita lihatnya cuman si refrigeran aja, refrigeran akan melepaskan kalor diterima oleh si water. Oke. Nah, ini water ya. Oke. Water 15 derajat. Oke. Karena ini liquid ya, kita lihatnya yang ini. Lihat temperaturnya aja. Ini berarti untuk keadaan inlet 1. Kemudian yang 2 itu 25. Ini untuk keadaan outlet 2. Oke. Kemudian yang ketiga sama keempat. Lihatnya refrigerant. Nah, 70 derajat. 70 derajat. 70 derajat dan 1 megapascal. Berarti 1000, oh ini ya. 1 megapascal. Lihat. 1 megapascal temperatur saturasinya kalau untuk refrigeran itu ada 39,37. Sedangkan dia temperatur 70. Berarti refrigeran ini dalam keadaan yang namanya superheated. Berarti kita harus melihat dari tabel superheated. 70 derajat berarti ini ya. Ini untuk keadaan 3. Keadaan 4, 35. Lihat, 39. Berarti dia ada di bawah saturasinya. Berarti ini dalam keadaan liquid. Berarti jangan lihat dari tabel superheated. Lihat dari tabel liquid. Liquid kalau dia hanya dilihat dari temperaturnya aja. 35 berarti temperatur 35. Wah, nggak ada juga ya. Udah di sini. Oke. Ini keadaan 4. Oke, kita sudah ketemu semua komponennya. Semua komponen yang kita butuhkan dari tabel. Maka kita bisa mengerjakan keadaannya. Oke, yang pertama, kita tulisin dulu statusnya adalah steady state. Steady state. Artinya, yang pertama, M inlet harus sama dengan M outlet. Nah, ini beda sama yang tadi. Ini dia walaupun ada 2 inlet, tapi nggak saling bercampur. Berarti kita nggak bisa bilang M1 titik tambah M2 titik sama dengan itu ya. Tapi yang kita benar adalah M1 titik sama dengan M2 titik. M1 titik sama dengan M2 titik. Karena ini inlet dan outletnya. Yang kedua itu adalah M3 titik sama dengan M4 titik. Oke. Nah, ini adalah steady state yang pertama. Yang kedua, energinya nggak berubah. Berarti DECV per DT-nya harus sama dengan 0. Oke. Ini sistemnya itu adalah keseluruhan ya. Sistemnya yang kita lihat adalah keseluruhan. Artinya kita ngelihat total dari si ininya ya, si kotak itu ya.
sistemnya keseluruhan. Keseluruhan. Oke, kita masukin rumusnya. Berarti ini 0 sama dengan Q CV titik dikurangin W CV titik ditambah. Ini berarti M1 titik H1 ditambah V1 kuadrat per 2 ditambah G Z1. Oke. Kemudian inlet yang satu lagi M3 titik dalam kurung H3 ditambah V3 kuadrat per 2 ditambah G Z3. Dikurangin outlet yang pertama itu adalah M2. M2 titik dalam kurung H2 ditambah V2 kuadrat per 2 ditambah G Z2 dikurang lagi M4 titik H4 ditambah V4 kuadrat per 2 ditambah G Z4. Oke. Nah, kalau kita lihat secara keseluruhan, di sistem dia bilang tidak ada color neglecting. Oh ini. Nggak ada. Oh ini ya. Heat loss from the system negligible. Artinya, Q kita anggap 0. Dan W juga kita anggap 0. Jadi kita hilangin Q sama W-nya. Karena nggak ada informasi kecepatan dan ketinggian, kita abaikan juga potensial sama kinetic energinya. Maka menjadi lebih sederhana. Kita akan punya seperti ini. Berarti kita punya M1 titik dikali H1 ditambah M3 titik dikali H3 dikurang M2 titik dikali H2 dikurang M4 titik dikali H4. Jadi kita mengabaikan si potensial energi dan kinetic energy. Yang diminta apa sih yang A itu? A itu adalah M1 titik yang dibutuhkan. Dia butuh berapa titik ya? Nah, M1 titik itu kan sama dengan M2 titik ya. Berarti kita bisa bilang seperti ini. M1 titik dikali H1 minus H2. M3 titik sama dengan M4 titik. Berarti ditambah M3 titik dalam kurung H3 minus H4. Oke. Nah, kita punya informasi nggak? Nggak ada informasi. Determine mass flow rate of cooling water. Di mana? Kan nggak ada informasi. Oh, ini ada ya. Refrigerant enter the condenser with mass flow rate. Berarti ini adalah M3 titik. M3 titiknya adalah 6 kg per menit. Harus diubah per second ya. Berarti 6 kg dibagi 60 second. Berarti 0,1 kg per second. Nah, kalau kayak gini nggak masalah. Udah deh. Maka kita bisa dapetin berapa M1-nya. M1 titik itu adalah minus M3 titik dikali H3 minus H4 dibagi H1 minus H2. Oke, H1, lihat dari tabel, H1 itu berarti liquid ya, berarti 62,982. 62,982 kilojoule per kilogram. H2-nya, H2 104,83. 104,83 kilojoule per kilogram. H3
H3 ya, H itu ini 303,87. 303,87 kilojoule per kilogram. Nah, H4 harus dicari. H4 kan 35 ya. Berarti harus dicari ya. Berarti cari pakai entalpi ini berarti ya. Oke, berarti H minus 99,41 dibagi 102,34 dikurang 99,41, 35 kurang 34, 36 kurang 34. Maka H4-nya tinggal kita pakai regresi biasa aja. X dikurang 99,41 dibagi 102,34 dikurang 99,41 sama dengan 35 kurang 34, 36 kurang 34. Kita akan dapat nilai H4-nya itu 100,875 kilojoule per kilogram. Oke, kita masukin ke sini 100,875 kilojoule per kilogram. Maka kita bisa mendapatkan berapa M satu titiknya. Tadi M3 titiknya adalah 0,1 kilogram per second. Berarti 0,1 kilogram per second. H3-nya 303,87. H4-nya 100,875 dibagi H1-nya 62,982, H2-nya 104,83. Kita akan dapetin berapa nilai M-nya. Minus 0,1 dikali 303,87 dikurang 100,875, 62,982 dikurang 104,83. Kita akan dapat nilai M titiknya itu adalah 0,485 kilogram per second. Nah, ini adalah massa laju alir massa dari si air, cooling waternya, supaya kita bisa mendinginkan si refrigeran tersebut. Si refrigeran menjadi berapa? Dari 70 menjadi 35. Oke. Jadi seperti itu ya, kita cuma menggunakan dua konsep ini aja, yaitu konsep laju alir massa dan konsep laju alir energi. Jadi kita tuliskan dulu rumus awalnya, kemudian kita reduksi berdasarkan asumsi-asumsi yang kita pakai, supaya rumusnya itu menjadi lebih sederhana. Baru kita masukin angkanya, seperti itu. Ada lagi kalau nggak salah ya. Kemudian dia minta, heat transfer rate from the refrigerant. Nah, ini adalah berapa kalor yang diterima oleh air dari refrigerant. Berarti ini kita nggak bisa lihatnya keseluruhan ya. Berarti kita lihatnya itu sistemnya itu adalah si refrigerantnya aja. Jadi kita lihatnya hanya si refrigerantnya aja. Jadi kita nggak usah lihat secara keseluruhan. Lihatnya untuk yang B itu adalah sistemnya itu adalah refrigerant. Sistemnya itu hanya refrigerant. Nah, harusnya secara logika, karena refrigerant itu jadi lebih dingin, berarti kalor dari refrigerant akan diterima oleh air. Kalor dari refrigerant akan diterima oleh air. Gitu ya. Nah, berarti harusnya Q-nya itu nilainya bakal negatif. Karena Q-nya itu keluar dari sistem.
keluar dari refrigeran. Kita coba buktiin ya, harusnya dia bakal negatif. Oke, sama, caranya adalah steady state. Steady state. Syarat pertama, berarti M titik inlet harus sama dengan M titik outlet. Berarti M3 titik harus sama dengan M4 titik. Karena sistem yang kita lihat sekarang adalah hanya refrigeran. Yang kedua, DE CV per DT-nya harus sama dengan 0. Kalau kita tuliskan 0 sama dengan Q CV titik dikurangin W CV titik ditambah inletnya itu M3 titik H3 ditambah V3 kuadrat per 2 ditambah G Z3 dikurangin M4 titik dikali H4 ditambah V4 kuadrat per 2 ditambah G Z4. Oke. Nah, kita reduksi dulu misalkan asumsinya tidak ada kerja yang dilakukan, berarti nggak ada WCV. QCV-nya 0 nggak? Enggak, karena kita lihatnya sekarang cuma refrigeran doang. Refrigeran pasti akan memberikan kalor, karena dia jadi lebih dingin. Oke. Nah, karena kita baikkan PE sama KE, kita hilangin ini. Maka kita punya persamaan menjadi 0 sama dengan QCV titik. Nah, karena M3 itu sama dengan M4, berarti sama aja M3 titik dalam kurung H3 dikurangin H4. Maka kita bisa mendapatkan nilai QCV titiknya, yaitu minus M3 titik dikalikan dengan H3 minus H4. Tadi kan kita tahu ya, M3-nya minus 0,1 kilogram per second. Tadi H3 kita 303,87, sedangkan H4 kita adalah 100,875 kilojoule per kilogram. Kita akan dapat QCV-nya. Tinggal kita hitung 0,1 dikali 303,87 dikurang 100,875. Dapatnya adalah minus 2029,95 kilojoule per second. Oke, untuk yang materi selanjutnya kita akan di minggu depan aja ya. Minggu depan kita masih belum libur karena libur itu dari hari Jumat sampai hari Selasa ya. Jadi Kamis tetap kuliah ya. Oke, untuk minggu ini kita sampai sini aja. Ntar saya akan kirim lewat WA ya. Oke, mari semuanya.